paham, tapi kita akan review lagi ya. Oke, jadi tadi kenapa yang dipilih adalah use case, karena use case ini yang merepresentasikan requirement dari sistem itu, yang mengilustrasikan kebutuhan sistem. Jadi tadi use case menggambarkan interaksi antara use case sendiri dan aktor. Use case itu apa? Use case adalah fungsionalitas sistem, kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna, sedangkan operator ini bisa orang, bisa sistem, atau bisa waktu. Jadi aktor ini belum tentu orang, dia bisa orang, bisa sistem lain yang berinteraksi dengan sistem kita, atau bisa juga waktu gitu. Use case ini sebenarnya lebih banyak digunakan untuk pemodelan UML ya, yang berbasis objek sebenarnya. Oke. Nah, use case diagram menunjukkan aktor mana yang menginisialisasi use case. Jadi ada aktor mana yang menginisialisasi fungsi sistem tertentu. Jadi use case juga mengilustrasikan informasi yang diterima aktor dari sistem. Jadi ada aktor yang menginisialisasi sistem, kemudian informasi apa saja yang diterima aktor dari sistem. Kemudian use case dan aktor juga menggambarkan ruang lingkup sistem yang sedang dibangun. Use case meliputi semua yang ada di dalam sistem. Aktor meliputi semua yang ada di luar sistem. Karena aktor itu pihak yang berhubungan dengan sistem, sehingga dikatakan di situ di luar sistem begitu ya. Nah, mungkin kita juga sering mendengar adanya business use case dan use case diagram. Itu serupa tapi tak sama. Di business use case juga ada istilah aktor, kemudian use case, ya, ada istilah relasi dan diagram aktivitas, ya. Tapi ada beberapa perbedaan. Kalau pada business use case, ya, itu use case menjelaskan apa yang dikerjakan oleh bisnis. Kalau pada use case diagram, use case menjelaskan apa yang dilakukan oleh sistem dalam bisnis. Ini agak berbeda. Jadi kalau bisnis use case itu tidak bicara tentang software-nya, tetapi bicara tentang bisnis secara umum. Itu bisnis use case. Tapi kalau use case diagram itu memang spesifik bicara tentang software. Jadi tentang apa yang dilakukan oleh software di dalam bisnis tersebut. Gitu. Nah, aktor ini kalau di bisnis use case bisa eksternal organisasi, tapi kalau pada use case diagram eksternal terhadap sistem. Nah, eksternal terhadap sistem ini kan aktor yang berhubungan dengan sistem, tapi dia internal organisasi pasti. Ya, bisa jadi dia internal organisasi. Nah, business work-nya adalah internal terhadap organisasi, kalau pada use case diagram tidak digunakan. Nah, ini makanya kadang-kadang kalau orang melihat bisnis, maka yang dilihat adalah business use case. Tapi ketika orang melihat software-nya, yang dilihat adalah use case diagram. Karena use case diagram ini betul-betul apa yang bisa dilakukan oleh software dan apa saja yang terkait dengan software itu. Gitu. Nah, aktor itu gambarnya seperti ini. Ada lambangnya, kemudian ada nama aktornya. Nah, aktor adalah seseorang atau apa saja yang berhubungan dengan sistem yang sedang dibangun. Seseorang atau apa saja, ini artinya belum tentu orang, gitu kan. Nah, kalau notasinya seperti ini dalam UML ya. Nah, aktor itu ada 3 tipe, yaitu pengguna tadi. Ini berhubungan dengan orang, tentu saja namanya pengguna, itu adalah orang, gitu ya. Kemudian sistem lain yang berhubungan dengan sistem yang dibangun. Nah, kemudian juga bisa waktu. Loh, kok bisa waktu? Nanti kita bahas. Gitu. Nah, tipe pertama, ini yang pertama, adalah aktor yang secara fisik seorang pengguna. Gitu. Secara fisik dia adalah pengguna.
Ya, itu aktor tipe yang pertama. Jadi merupakan gambaran aktor secara fisik dan umum dan selalu ada di dalam setiap sistem. Ketika memberi nama aktor, gunakan nama peranan, bukan nama posisi. Ini maksudnya apa? Seorang individu dapat memainkan beberapa peranan. Jadi misalnya adalah Ali adalah seorang pasien, maka dia memainkan peranan sebagai pasien. Namun dalam kesempatan lain ia juga menjadi pegawai. Berarti dia memainkan peranan sebagai pegawai. Jadi pegawai atau petugas kesehatan ya misalnya ya. Jadi dalam satu kesempatan Ali ini pasien, tapi dalam kesempatan lain ia juga menjadi pegawai. Maka kalau use case yang digunakan adalah ada pasien, ada pegawai, atau ada pasien atau dan petugas kesehatan misalnya. Kalau pegawainya ini adalah petugas kesehatan misalnya gitu. Ya, artinya peranan yang digunakan untuk nama use case-nya. Nah, tipe kedua adalah sistem lain. Misalkan pada sistem informasi puskesmas, maka dia memerlukan koneksi dengan aplikasi lain, misalnya sistem informasi rumah sakit. Nah, maka sistem informasi rumah sakit ini merupakan aktor dari use case yang ada dalam sistem informasi puskesmas. Ya, maka dalam kasus ini sistem informasi rumah sakit adalah aktor. Jadi aktor belum tentu orang, tapi dia juga bisa sistem yang lain gitu. Nah, kemudian tipe ketiga adalah waktu. Nah, waktu ini dapat menjadi aktor ketika seiring perjalanan waktu dapat memicu event atau kejadian dalam suatu sistem. Nah, timing itu bisa menjadi aktor ketika dia juga dapat memicu sebuah event di dalam sistem. Misalnya, bagian registrasi mendata pasien yang berulang tahun pada hari kesehatan anak misalnya. Nah, pada hari itu pemerintah akan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengobatan secara gratis, maka sistem secara otomatis akan menyeleksi pasien secara acak untuk mendapatkan hadiah tersebut. Nah, ini kan triggernya dilakukan oleh tanggal, oleh waktu gitu ya. Nah, pada hari kesehatan anak ada trigger waktu di mana kejadian adalah hari kesehatan anak. Nah, kemudian triggernya apa? Dia mampu, sistemnya akan menyeleksi pasien, kemudian memberikan output. Ini adalah daftar orang-orang yang berulang tahun pada hari ini misalnya. Nah, itu. Jadi dalam konteks seperti itu, karena waktu berada di luar kendali kita, maka waktu bisa menjadi aktor. Nah, itu seperti itu. Kemudian, nah ini yang dimaksud dengan use case ya. Use case adalah bagian fungsionalitas tingkat tinggi yang disediakan oleh sistem. Dengan kata lain, use case menggambarkan bagaimana seseorang menggunakan sistem. Use case dalam UML dinotasikan dengan simbol elips ya, elips seperti ini. Nah, ada simbolnya dan ada namanya. Nah, nama ini adalah nama fungsional di dalam sistem tersebut. Ya, ini adalah ada fungsi pendaftaran sistem di dalam sistem itu. Nah, fungsi pendaftaran sistem ini nanti bisa diakses oleh siapa? Nah, nanti akan berhubungan dengan aktornya ya. Kemudian ada istilah relationship. Nah, relationship ini ada menunjukkan relasi antara aktor dan use case-nya ya. Nah, ada 3 tipe relasi yaitu include, extend, dan generalisasi. Ada 3 relasi. Nah, ini adalah asosiasi semacam ini. Jadi asosiasi ini menunjukkan siapa yang mengawali komunikasi dengan fungsi itu. Jadi di sini misalkan pasien melakukan registrasi sistem. Nah, seperti ini. Berarti di sini
kalau dalam konteks semacam ini berarti pasien langsung berhubungan dengan sistem dan dia melakukan registrasi pasien pada sistem itu, gitu. Ya. Nah, ini adalah relasi asosiasi. Nah, ini adalah include. Nah, include ini memungkinkan satu use case menggunakan fungsionalitas yang disediakan oleh use case lainnya. Nah, ini fungsi include misalnya ketika mengambil obat, maka dia menggunakan fungsionalitas di dalam fungsi pemberian resep, misalnya. Jadi di sini ada fungsionalitas pemberian resep. Nah, ketika terjadi pengambilan obat, maka dia akan mengambil fungsionalitas dari proses pemberian resep. Maka ini dikatakan include. Karena proses ini pengambilan obat pasti akan berdasarkan resep, gitu kan? Sehingga ada ini yang disebut dengan nama include. Nah, ada lagi yang disebut dengan nama extend. Nah, extend ini memungkinkan suatu use case secara opsional menggunakan fungsionalitas yang disediakan oleh use case yang lain. Nah, seperti misalnya ada pemeriksaan kesehatan dan tes laboratorium. Nah, tes laboratorium ini merupakan bagian dari pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, kan, sehingga satu use case secara opsional menggunakan fungsi yang disediakan oleh use case lainnya. Use case pemeriksaan kesehatan suatu saat memerlukan tes laboratorium, tetapi pada saat lain tidak memerlukan. Tergantung pada kondisi pasien yang diperiksa. Jadi ini namanya extend. Kadang-kadang memerlukan, kadang-kadang tidak. Karena tergantung pada kondisi pasien yang diperiksa. Begitu. Kemudian ada generalisasi. Nah, generalisasi ini untuk menunjukkan bahwa beberapa aktor atau use case memiliki beberapa persamaan, namun ada perbedaan spesifik antara aktor dan use case tersebut. Misalnya antara petugas medis dengan dokter dan bidan, ini fungsinya adalah fungsi generalisasi karena mereka memiliki beberapa persamaan fungsi. Walaupun secara spesifik ada perbedaan pasti, ya, tetapi karena ada persamaan fungsi, maka dia bisa dikatakan generalisasi sifatnya. Nah, ini adalah contoh use case diagram. Jadi use case diagram ini menunjukkan secara sederhana, ya, sistem informasi di sebuah puskesmas, begitu. Nah, aktor-aktor apa saja yang terlibat di dalam sistem itu? Ini adalah pasien, kemudian petugas loket, petugas medis, laboran, dan apoteker. Nah, kalau dilihat di sini, kalau ini sebagai use case system, maka di sini pasien melakukan proses pendaftaran pasien. Nah, pendaftaran pasien ini akan diakses juga oleh petugas loket, gitu ya. Kemudian juga melakukan pemeriksaan kesehatan, tindakan medis, dan dia juga berhubungan dengan proses pemberian resep. Nah, tetapi ini menurut saya contoh ini agak rancu ini, karena sebenarnya use case diagram di dalam sebuah sistem itu adalah keterkaitan sistem itu secara langsung dengan aktor. Kalau seperti ini, nah ini karena contoh dari modul yang sudah ada, ya, makanya menurut saya kalau ini sebagai use case sistem bukan use case bisnis. Tadi kan ada diagram use case yang sebagai bisnis diagram. Nah, ini menurut saya masih bisnis diagram karena kalau dia use case diagram sebagai sebuah sistem software itu adalah ketika aktor-aktor ini langsung berhubungan dengan software. Kalau seperti ini misalnya, pasien berhubungan dengan pendaftaran pasien. Kalau use case-nya seperti ini, berarti di dalam proses pendaftaran pasien ini ada
aksi yang dilakukan oleh pasien. Dia menginput sendiri datanya. Kalau seperti ini modelnya. Ya, karena dia berhubungan langsung dengan sistem. Kemudian juga pasien ada akses ke proses pemeriksaan kesehatan. Apakah dia langsung menginputkan? Menurut saya enggak ya. Ini kayaknya ini masih ke bisnis use case ini. Bahwa dia terlibat di dalam proses pemeriksaan kesehatan, iya. Tetapi dia tidak terlibat langsung di dalam inputting sistem itu pastinya. Kalau sistem yang secara umum kita ketahui gitu. Nah, maka ini sistem ini karena hanya menjadi contoh, ini maksud saya masih debatable ya. Nanti kita bisa kita bisa revisi yang lebih baik. Nanti mohon maaf ini karena saya mengambil contoh dari modul yang ada dan belum sempat untuk mereview secara lengkap. Nah, ini menurut saya contoh yang di sini ini masih bisnis use case. Jadi masih melambangkan proses bisnis di dalam di dalam organisasi itu, tetapi bukan sistem use case diagram, bukan berorientasi pada software. Kalau use case itu berorientasi pada software, yang dihubungkan itu ketika aktor langsung berhubungan dengan softwarenya. Kalau kayak gini, masa softwarenya ikut menginput ketika terjadi proses pemeriksaan, terjadi tindakan medis kan tidak. Menurut saya panah ini enggak ini. Ini panah ini enggak. Ketika sistem ya, dia menginput data pendaftaran pasien memungkinkan. Ketika sistem itu inputting pendaftaran pasien bisa dilakukan oleh pasien sendiri. Contohnya sekarang kan banyak ya, ketika kita mau memeriksakan ke sebuah poliklinik, kita registrasi dulu secara online, itu ada. Nah, kalau seperti itu, oke. Artinya pasien berhubungan langsung di dalam proses pendaftaran. Lalu informasinya akan diakses oleh petugas loket, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini ada petugas medis. Dia melakukan pemeriksaan kesehatan sekaligus menginputkan data pemeriksaan kesehatan, memungkinkan seperti itu. Biasanya seperti itu juga kan. Setelah melakukan pendaftaran, wow, this meeting now has unlimited. Oke, unlimited. Bisa sampai malam ini sekarang. Pasti. Oke. Nah, kemudian petugas medis melakukan tindakan medis yang artinya kalau digambarkan seperti ini berarti ada proses inputting tindakan medis oleh petugas medis. Lalu juga ada inputting resep ke dalam sistem kalau digambarkan seperti ini. Nah, tadi yang ini tadi ya, yang teman-teman mungkin masih ingat yang di depan tadi ya, ini yang maksud saya. Ada use case diagram yang menjelaskan tentang sistem dan ada use case diagram yang menjelaskan tentang bisnis, proses bisnis. Kalau yang menjalankan tentang proses bisnis itu artinya dia menggambarkan alur secara umum meskipun dia tidak terlibat di dalam sistem. Tapi kalau use case diagram dalam konteks pengembangan sistem harusnya yang jelas yang langsung berhubungan dengan sistem saja. Nah, kalau di sini maka penggambaran yang benar adalah ini tidak mungkin kan pasien langsung berhubungan dengan sistem pemeriksaan kesehatan. Secara manual ya dia diperiksa oleh dokter, tetapi inputting atau interaksi dengan sistemnya pasti nggak ada gitu. Nah, ini makanya saya silang di sini. Nah, itu. Nah, kemudian laboran menginputkan data tindakan laboratorium, misalnya, di mana data tindakan laboratorium ini akan extend ke tindakan medis. Ya, itu pasti karena form fungsional tindakan medis, use case tindakan medis akan berhubungan dengan use case tes laboratorium secara extend. Nah, kemudian ada pemberian resep, pasti akan include dengan pengambilan obat. Ini akan include pasti. Ya, seperti itu. Nah, apoteker pasti akan terkait dengan inputting atau akses terhadap
data pembelian obat atau pengambilan obat. Nah, kira-kira gambarannya semacam itu. Ini secara simpel, sebuah sistem yang mungkin secara simpel menggambarkan alur di dalam sistem informasi puskesmas. Nah, kalau di dalam model seperti ini, kita bisa katakan bahwa nanti realisasinya bagaimana? Realisasinya adalah kita membuat satu sistem yang bisa diakses oleh pasien, kemudian petugas loket, petugas medis, laboran, dan apoteker. Pasien mengakses dalam hal apa? Dalam hal registrasi, pendaftaran. Petugas loket dalam hal apa? Oke, dalam hal registrasi juga. Nah, tapi dia yang administrator terhadap proses ini, gitu. Petugas medis mengakses apa? Pemeriksaan kesehatan, tindakan medis, dan pemberian resep. Jadi di beberapa rumah sakit ini petugas medis juga menginput data, gitu. Dokternya juga menginput data biasanya. Ada yang semacam itu. Nah, ada yang dia hanya menuliskan diagnosanya secara dokumen manual, kemudian yang menginputkan orang lain. Nah, kalau dia yang menginputkan orang lain, petugas medis nggak boleh di sini. Ya, ini adalah operator yang menginputkan data ke dalam sistem itu, gitu. Kalau digambarkan seperti ini, berarti inputting langsung dilakukan oleh petugas medis, dan itu memungkinkan, ya, karena di beberapa poliklinik atau di beberapa klinik saya menjumpai seperti itu. Ketika kita memeriksa ke dokter, dia juga cek komputer, menginput data, dan sebagainya. Ya, memang tergantung sistem seperti apa yang mau dibangun, kan. Nah, itu jadi teman-teman harus berhati-hati dalam membuat use case, jangan sampai menjebak, dalam arti teman-teman mau membuat diagram use case untuk sistem, tetapi ternyata ada hal-hal yang keliru seperti ini keliru menurut saya. Ini pasien nggak mungkin dia mengakses data pemeriksaan kesehatan. Atau ketika dia hanya mengakses, mungkin bisa juga ya, dia hanya mendapatkan informasi dari data itu. Yang dimaksud mengakses ini adalah mendapatkan informasi, bisa juga. Mungkin seperti itu. Nah, memang tergantung sistem yang akan dibangun, ya. Tetapi ketika pasien tidak ada interaksi dengan sistem, fungsionalitas sistem itu, ya jangan dibuat panahnya, gitu. Nah, seperti itu, ya. Sama seperti ketika kita menggambar use case jual beli barang atau pembelian barang di sebuah supermarket misalnya. Ada pelanggan yang berinteraksi dengan sistem. Apakah benar pelanggan berinteraksi dengan sistem? Misalkan di sistem-sistem kayak Indomaret misalnya. Salah, pelanggan nggak berinteraksi dengan sistem. Yang berinteraksi dengan sistem adalah kasirnya doang kalau di sana. Nah, mungkin bisa ada kasir, mungkin ada kepala toko, mungkin ada manajer di tingkatan manajemen, manajer keuangan, itu bisa. Tetapi apakah pelanggan mengakses sistem? Ya tidak, karena realnya memang pelanggan tidak mengakses sistem. Jadi hati-hati dalam menggambarkan use case, membedakan antara use case diagram yang mewakili sistem dengan use case dengan bisnis use case yang mewakili proses bisnis di dalam sebuah organisasi. Nah, nah, sudah sampai di thank you. Mungkin untuk materi sampai dengan hari ini, ya. Sampai di sini saja. Ya. Sampai di sini saja materi hari ini. Kita sudah membahas dasar-dasar tentang use case. Nah, nanti lebih lanjutnya kita akan breakdown di sini ya. Nah, ini kan di analisis, di fase analisis ini kita sampai di use case. Nanti masih ada proses modeling dan data modeling untuk berikutnya. Nah, ini kita baru sampai ke pengenalan use case tadi. Dan use case ini memang breakdown-nya bisa banyak gitu, bisa luas sekali. Apalagi nanti kalau dikaitkan dengan
UML dengan Unified Modeling Language yang digunakan untuk pemrograman berorientasi objek atau desain-desain yang berorientasi objek. Balik lagi ke situ. Ya ampun. Ampun, Medi. Medi. Oke. Seperti ini teman-teman. Nah, saya nanti juga akan memberikan contoh. Ada 2 paper, yaitu tentang untuk memperkaya di bagian pertama tadi ya, ada 2 paper tentang bagaimana manajemen project itu dilakukan khususnya untuk penjadwalan. Nah, ini saya berikan contoh, ada 2 paper, saya coba share dulu. Nanti saya upload juga di di e-learningnya. Nanti teman-teman bisa pelajari gimana toh contohnya melakukan manajemen project secara lengkap begitu. Nah, ini ada 1 paper tentang manajemen proyek pembuatan aplikasi. Ini salah satu contoh ya, pembuatan aplikasi penyewaan baju adat berbasis website. Nah, ini saya berikan contoh bagaimana dia melakukan WBS mulai dari work breakdown structure, tadi juga saya berikan contoh di sana di materi. Nah, bagaimana membuat WBS-nya, kemudian bagaimana melakukan penjadwalan dengan Gantt chart, ya. Kemudian bagaimana membuat diagram network-nya, ya tadi sudah kita berikan contoh juga. Nah, bagaimana merencanakan waktu. Nah, merencanakan waktu ini memang metodenya banyak sekali. Nah, salah satunya dengan jalur kritis misalnya. Nah, tadi kan ada pertanyaan, apakah itu diperhitungkan dengan keterlambatan waktu juga, Pak? Ya. Nah, di sini ada earlier start sampai let's start, finish, kemudian ada slack time-nya, dan ada critical path-nya. Nah, nanti bisa dipelajari lah. Kemudian ada PERT-nya juga, diagram PERT. Nah, ini ada waktu optimis, ada waktu pesimis, ada waktu realistis. Lalu bagaimana mempertimbangkan waktu-waktu itu? Nanti ada waktu ditambah dengan deviasi. Jadi waktu akhirnya nanti ada di sini. Tapi bagaimana memperhitungkan ini? Karena ada waktu optimis, waktu pesimis, dan waktu realistis. Sehingga ketemu waktu. Ya, ketemu waktu dan ada waktu deviasi. Waktu deviasi itu kalau meleset dari waktu yang sesungguhnya, gitu ya. Nah, itu. Ada rumusnya di sini. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Kemudian ini manajemen biayanya, bagaimana melakukan manajemen biaya, ya. Nah, sampai di sini perencanaan selesai menurut saya. Sampai di manajemen waktu dan manajemen biaya. Nah, ini adalah contoh saja bagaimana kita melakukan manajemen proyek. Karena saya lihat contohnya cukup lengkap, mulai dari WBS sampai dengan manajemen waktu dan manajemen biaya, maka saya akan share nanti untuk contoh teman-teman juga. Nanti akan saya share di e-learning. Kemudian paper yang kedua adalah ini, contoh analisis waktu penyelesaian proyek perangkat lunak menggunakan metode PERT. Ya. Nah, bahkan ini papernya bisa masuk jurnal juga ini. Ya, jadi paper yang sebenarnya sederhana menurut saya, tapi bisa dikemas, ditulis sehingga masuk ke sebuah jurnal. Nah, ini kalau ini nanti Anda akan melihat bagaimana merumuskan estimasi penjadwalan dengan PERT. Nanti mulai dari sini. Struktur organisasi proyek, struktur pekerjaan, pekerjaannya apa saja yang dilakukan, kemudian memperhitungkan durasi dari masing-masing item pekerjaan tadi, sama ada optimis, ada pesimis, ya, ada most likely, ada nilai tengahnya gitu. Nah, kemudian nanti baru dimasukkan ke expected time, ada rumusnya nih expected time-nya. Ketemu nanti
ada ketemu seperti ini. Expected time-nya di sini. Jadi waktu yang ada waktu pesimis, ada waktu optimis, tetapi yang apa namanya, yang dirumuskan seperti apa finalnya, yaitu di expected time ini, gitu. Nah ini ada rumusnya tadi, ya. Memang expected time lebih mendekati waktu tengah, ya, seperti itu. Tapi kan dia pakai rumus sendiri tadi kalau pakai PERT-nya. Nah kemudian ada pengkodean aktivitasnya, ada contoh, rekapitulasi perhitungan total float-nya juga ada, ya. Nah kemudian juga ada network diagramnya dan seterusnya. Nah ini saya pikir, tapi ini tidak sampai ke penjadwalan detail karena memang lebih fokus ke PERT-nya, ya. Nah ini adalah contoh paper yang menurut saya cukup bagus untuk teman-teman supaya bisa memahami apa namanya manajemen proyek ini secara lebih lengkap, ya. Seperti itu. Nanti akan saya share di e-learningnya. Pak. Baik, sebelum kita tutup, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Duh, kirain sudah bubar, baru pengen pijet. Oh. Pak Skip Kamto, aja Pak ya. itu Pak. Skip. Oke, saya lihat di mana nih yang pertanyaan ini. Itu bukan saya, Pak. Ada yang pegang keyboardnya berarti, ya. Oke. Kerjanya Khoir itu, Pak. Oke, nah ini ada pertanyaan. Aktor sama dengan entitas bukan, Pak? Ya. Aktor di dalam use case itu seperti entitas di dalam data flow diagram. Seperti entitas dalam data flow diagram. Ya, itu bisa dalam data flow diagram. Tapi kalau dalam data flow diagram itu entitas lebih fokus ke orang, ya. Tapi kalau aktor di use case ini tadi bisa orang, bisa sistem, bisa waktu. Kalau entitas di DFD itu lebih ke personel yang melakukan akses terhadap sistem. Gitu. Terima kasih, Pak. Sore Pak Teguh, confirm tipe pertama aktor secara fisik. Kalau dalam kelompok brainware, apakah maksudnya user? Ya, betul Pak Dianto. Jadi aktor secara fisik itu user, betul. Jadi betul ya asumsinya Pak Dianto. Jadi itu memang usernya. Mohon informasi secara detail membedakan relasi include dan extend. Oke, nah include dan extend itu intinya kan tadi begini. Kalau include itu otomatis terjadi. Jadi satu proses include proses lain itu pasti terjadi. Tapi kalau extend tadi kan sifatnya opsional. Apakah pemeriksaan kesehatan itu selalu ada tes laboratorium? Kan tidak. Nah, maka itu extend. Tapi kalau include ya pasti terjadi. Contohnya yang include tadi kan ini ya, kalau pemberian resep pasti pengambilan obat pasti akan include pemberian resep. Jadi satu use case menggunakan fungsionalitas yang disediakan oleh use case lainnya secara pasti. Include. Ya. Jadi ada include, ada extend seperti itu secara gampangnya, Mas. Jadi kalau include itu sudah pasti, tapi kalau extend itu opsional sifatnya. Nah, tadi. Oke, pendapat saya extend adalah sistem yang sedang diproses terintegrate dengan sistem proses yang sebelumnya. Oke, tidak wajib atau kadang-kadang. Ya, betul Bu Diana. Ini digarisbawahi oleh Bu Diana. Sedangkan include harus melakukan next system atau proses wajib. Ya, betul Bu. Betul Bu Diana ya. Pak Teguh confirm, mungkinkah antar aktor terjadi relationship? Nah ini Pak, ini yang seringkali rancu. Antar aktor tidak boleh terjadi relationship di luar sistem. Jadi aktor ke aktor itu nggak mungkin terjadi. Sama kayak DFD, entity ke entity, entitas ke entitas, hubungan antara kotak dengan kotak itu tidak boleh terjadi. Nah itu salah. Jadi itu salah satu yang kadang-kadang kita membuat use case atau membuat DFD, entity bisa berhubungan dengan entity secara langsung. Nah,
Karena di sini entity berhubungan dengan entity harus melalui proses di dalam sistem. Aktor berhubungan dengan aktor lain juga melalui proses di dalam sistem itu, melalui use case begitu. Jadi tidak bisa berhubungan langsung, Bapak. Oke, mohon izin bertanya, manajemen proyek ini nantinya apakah juga diterapkan dalam penyusunan tesis? Tergantung tesisnya kalau menurut saya, tetapi tahapan-tahapan di dalam manajemen proyek biasanya menjadi metodologi di dalam penyusunan perangkat lunak. Kalau teman-teman tesisnya adalah tentang pengembangan perangkat lunak, ya pasti akan melibatkan manajemen proyek, khususnya proyek pengembangan perangkat lunak. Tahapan-tahapannya apa saja? Misalnya yang paling sederhana aja, pakai waterfall. Udah di state aja, waterfall, tahapannya ini nanti akan dijabarkan setiap tahapan itu melakukan apa, dan sebagainya. Jadi kalau tesis teman-teman nanti fokus ke pengembangan perangkat lunak, ya idealnya sebelum pengembangan perangkat lunak ada project management, ada software project management. Nah itu, karena namanya pengembangan perangkat lunak itu kan sudah bagian dari project software development ya, gitu Bapak. Oke, saya pikir. Izin Pak, tanya. Bu Diana, silahkan. Ya. DFD itu merupakan penggantinya yang saat ini untuk sama nggak dengan use case Pak, UML? Kalau dulu kan analisa itu selalu dibuatkan dengan DFD, diagram flow. Nah, sekarang kalau sudah terbaru jadi UML, benar nggak Pak? Ya. Sama kan, memang ya, begitu Bu. Jadi gini, ini nanti terkait dengan metode yang digunakan. Kalau kita seluruh desain itu menggunakan UML, biasanya dia sudah tidak pakai DFD lagi. Iya. Gitu. Jadi DFD ini kan metode pembuatan alur data yang paling tua, ya, yang dulunya dibuat memang untuk mengembangkan software-software yang terstruktur, yang prosedural semacam itu. Tetapi di luar itu dia sebenarnya memang lebih fokus ke menggambarkan sistem aja. Jadi kalau misalnya kita tetap pakai DFD juga nggak masalah. Kenapa? Karena seperti contoh bukunya Dennis Roth yang kita jadikan acuan ini. Bukunya Dennis Roth dia masih menggunakan use case, tetapi di bagian lain dia menggunakan DFD juga. Nah ini. Ya, andainya gini Pak, dipilih salah satu bisa kan ya Pak? Menurut saya bisa. Sesungguhnya kan sama. Ya, menurut saya bisa Bu. Ya. Apalagi kalau kita sudah mengacu ke kalau kita mengacu ke UML, udah pakai use case aja gitu. Ya. Tetapi memang breakdown-nya DFD itu lebih detail Bu. Kalau kita mau lebih detail lagi menggambarkan sistem, sebenarnya DFD memang paling detail karena dia dari DFD konteksnya, kemudian di breakdown ke level 1, bisa level 2, level 3, bahkan bisa berlevel-level gitu ya. Untuk menjabarkan sebuah proses itu DFD bisa sangat detail gitu. Nah, kalau use case saya melihat lebih ke umum ya. Proses-proses secara umum. Tapi saya lihat sekarang skripsi anak sekarang S1 lebih cenderung ke yang simple UML. Betul. Ya, memang lebih fokus ke UML. Gitu. Ya, terima kasih. Ya, itu Bu. Jadi nggak masalah kalau UML, metode yang digunakan adalah UML, memang sudah nggak perlu lagi DFD, karena DFD bukan bagian dari UML. Ya, nanti untuk ada kelas diagram, ya, ada untuk penjabaran tabel-tabelnya nanti lewat kelas diagram dan sebagainya. Kalau DFD nanti ikutannya dengan ERD, macam-macam itu sebenarnya. Ya, betul. Ya. Jadi kalau di seperti itu larinya ke diagram kelas. Ya, betul. Kalau use case larinya ke diagram kelas, ada banyak sekali diagram di situ ya. Ini soalnya sering perdebatan antara dosen ketiga skripsi, saya pikir DFD sama ini UML itu ini pengembangannya, makanya cukup salah satu saja. Ya,
Saya setuju Bu, saya setuju seperti itu. Ya. Saya setuju seperti itu. Pada intinya sebenarnya adalah kita melihat bagaimana anak-anak itu menggambarkan sistem kan sebenarnya. Ketika sistem sudah cukup detail digambarkan dengan use case, kemudian ada diagram-diagram turunannya, ya saya kira cukup gitu. Makasih, Tapi Pak. kalau mau dilengkapi dengan DFD juga tidak ada salahnya gitu. Ya, tapi kan itu jadi pengulangan, Pak. Jadi skripsinya tuh luas sekali jadinya nanti. Terlalu banyak, ya. Pengulangan jadi. Ya, Makasih kalau ya. menurut saya memang ketika untuk skripsi ya kalau sudah pakai use case dan turunannya aja. Konsisten ke jalur UML gitu. Yap. Izin Jadi Pak, salah satu itu ya Pak. izin, Pak. Monggo, siapa Pak Umadi ya? Monggo Ya. Pak Umadi. Kalau menurut saya yang use case itu untuk konsep PM dan analis karena menjabarkan bisnis proses itu harus secara human bahasa manusia gitu. Nanti kan untuk formalnya kebutuhan arsitektur sistem dituangkan ke dalam dokumentasi diagram baru mungkin itu gitu. Itu Pak. Ya, oke. Boleh Pak seperti itu ya. Jadi memang use case itu tadi dipilih sebagai bagian dari requirement karena dia memang menggambarkan secara mudah itu ya kepada semua tim teknis mulai dari project manager sampai dengan tim-tim teknisnya untuk memahami sistem yang akan dibuat, apa saja yang terkait, kemudian prosesnya apa saja yang dilakukan oleh sistem. Nah, itu sudah terjabarkan di situ. Memang kalau mau detail lagi ya tadi kita boleh juga pakai DFD. Karena saya lihat memang ada beberapa model begitu. Ada use case tetap juga pakai DFD. Tapi kalau jalur UML memang tidak ada DFD. Jalurnya UML untuk object oriented based design itu memang tidak ada DFD. Tapi kalau kelebihan dari DFD adalah dia bisa breakdown proses-prosesnya itu secara sangat detail. Itu kelebihan DFD. Jadi memang tergantung kebutuhan juga. Gitu. Monggo, apakah ada lagi di luar yang Pak Teguh? Diri? Nah, monggo. Ya, satunya terlewat. Gini Pak, kalau di DFD itu kan nanti sebelum masuk ke struktur file itu ada normalisasi final Pak. Betul. Nah, kalau pakai UML ini, apakah perlu normalisasi juga atau itu bisa dilewatkan Pak? Oke, nah ya itu. Karena gini, memang ini sangat tergantung pendekatan yang dilakukan untuk perancangan. Kalau kita pakai UML misalnya, itu database itu bisa di breakdown dari diagram kelas dan sebagainya itu sebenarnya. Kalau kita mau menggunakan jalur UML, tetapi makanya ini masih banyak yang blended juga Pak, masih banyak yang mengadopsi dua-duanya gitu. Kalau kita konsisten dengan jalur object oriented sebenarnya UML cukup, tetapi ada yang memandang bahwa secara detail proses harus digambarkan dalam DFD, secara detail database harus digambarkan menggunakan ERD, kemudian sampai normalisasi dan sebagainya. Nah, itu memang konsep perancangan database kan seperti itu juga tidak salah gitu. Jadi menurut saya ini fine aja Pak antara combine antara DFD, ERD dan turunannya dengan UML ini menurut saya kalau saya ambil di posisi yang masab yang menerima keduanya kalau menurut saya karena itu combine gitu. Ada beberapa yang sulit dijelaskan dari jalur UML mungkin ya sehingga mereka harus breakdown ke database-nya dinormalisasi dan sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita bicara UML itu sebenarnya cukup untuk membreakdown perancangan software
Gitu. Iya. Ya, tapi kembali ke tadi sangat terbuka blended di antara kedua metode itu. Menurut saya gitu sih Pak Soderi. Artinya gini Pak, kalau saya boleh simpulkan Pak ya. Jadi kalau misalkan di pengajuan itu Kan, dia kan L jadi banyak kan satu itu. Iya. Aduh. Oke, sebentar. Saya ulang lagi Pak. Ya, kalau struktur Pak Soderi, lanjut. Ya, kalau struktur file mau pakai UML maupun data flow diagram, dia tetap harus ada ya Pak. Nah, dasar dari struktur file ketika pakai DFD itu kan dari normalisasi akhir final tuh. Nah, kalau misalnya pakai UML dari yang terakhir tadi apa sebelum yang activity diagram, apa tadi lupa saya? Kelas diagram. Ya, kelas diagram langsung kita terjemahkan dalam struktur file itu nggak menyalahi Pak ya. Gimana? Jadi normalisasi kita berikan. Dari yang kelas diagram itu kita langsung terjemahkan ke dalam struktur file. Itu boleh ya? Kalau menurut saya boleh, Pak. Boleh ya? Oke. Ya, kalau menurut saya sih boleh. Nah, ini sering jadi perdebatan, Pak. Ya, sering jadi perdebatan memang. karena kalau menurut saya sih itu hal yang tidak perlu diperdebatkan karena metode itu kan lahirnya kan overlapping sebenarnya. Jadi object oriented itu lahir juga overlap dengan pemrograman terstruktur kan. Jadi apakah object oriented tidak boleh tidak bisa mengadopsi structural programming? Ya bisa saja, mereka di dalam prosesnya juga bisa blended begitu. Nah, demikian juga dengan metode perancangannya menurut saya. Tetapi kalau Bu Diana tadi berpikir bahwa untuk istilahnya supaya mahasiswa tidak membuatnya double-double dan sebagainya, kalau pakai jalur UML ya sudah ikuti aja diagram-diagram yang ada di UML sampai kelas diagram dan sebagainya, menurut saya cukup. Ya. Gitu. Tapi di blend dengan DFD, ERD juga tidak masalah menurut saya gitu. Kadang-kadang memang gitu, kadang-kadang realisasinya ya di dalam proyek-proyek yang dijalankan yang pernah saya ikuti, misalnya ketika pemeriksaan misalnya orang juga cenderung tanya ini mana DFD-nya misalnya, ini mana diagram ini karena orang kadang masih berorientasi proses itu dijabarkan di dalam DFD misalnya. Memang masih semacam itu. Jadi kalau saya berada di posisi bisa blended kedua-duanya. Kedua-duanya bukan hal yang sama sekali terpisah antara metode konvensional DFD, ERD dan seterusnya dengan metode UML. Seperti dalam buku acuan kita juga dia blended. Loh, di bab sekian ada use case, kok bab sekian ada DFD. Ya, menurut saya juga blended dia, gitu. Nah, kita yang dipakai kan acuannya kan buku itu, gitu. Itu ya teman-teman. Iya, Pak. Ya, karena sudah 18.00, mungkin teman-teman juga butuh break untuk isoma dan mungkin nanti ada sesi berikutnya. Kita cukup sampai di sini dulu. Foto bareng ya Pak? Ya, pasti kita ambil waktu 1 menit 30 detik untuk foto bersama dulu ya. Baik, Bapak. Mohon. Pak, itu saya sudah kirim email Pak. Oh, siap. Baik. Terima kasih Pak. Pak Soderi, makanya saya cek kok nggak ada nih Pak Soderi. Kalau sendiri nggak apa-apa kan Pak ya? Iya. Oke. Jangan diulangi Pak Soderi ya. Iya Pak. Mau dibuka dulu Ya, Pak. untuk saya. Pak Soderi ya. Pak Umadi, Bu Kasana, Pak Mas Ferry, monggo di open dulu videonya supaya saya bisa jepret di halaman pertama. Oke. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu. 3. Saya masuk ke halaman kedua. Oke, Diana tidak di open videonya? Iya. Oke.
Saya jepret di halaman kedua dulu. Oke, 1, 2, 3. Iya. Oke, cukup teman-teman. Cukup, Pak. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa minggu depan kita akan UTS ya. Zoom dulu di